Ya, dan langsung saja kita masuk dalam acara kita yang selanjutnya. Selanjutnya kita akan mengikuti sambutan-sambutan, dan sambutan yang pertama akan dibawakan oleh Ketua Pelaksana Workshop Kepenulisan Karya Tulis Ilmiah dan Penyusunan PowerPoint HMK Upgrades pada hari ini, kepada Saudari Asyifa Sahra Maharani, kami persilakan. Baik, terima kasih banyak pada Asyik atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak pada Ibu Dr. Nila Tanyela Bergus SSI MSI sebagai Ketua Prodi Kimia, pada Ibu Raisa MSI sebagai Pembina HMK Upgrades, dan juga terima kasih banyak kepada Ibu Dr. Eng Ronatir Tamayangsari dan juga Bapak Haryo Satrio Octaviano sebagai narasumber yang telah hadir pada kesempatan workshop karya tulis ilmiah dan penyusunan PowerPoint ini. Dan juga terima kasih banyak kepada teman-teman, juga kakak-kakak dan adik-adik semua yang telah hadir pada acara pagi ini. Harapannya semoga kalian bisa mengikuti acara dengan enjoy dan baik ya. Dan semoga ilmu yang didapat pada workshop ini bisa dipakai di kemudian hari. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Ketua Panitia Pelaksana Workshop pada saat ini yang telah memberikan sambutan. Selanjutnya, sambutan dari Ketua Program Studi Kimia Universitas Pertamina yang kami sapa dengan penuh hormat, Ibu Dr. Nila Tanyela Bergus, SSI MSI. Kepada Bu Nila, kami persilakan. Oke. Suaranya sudah bisa terdengar kah? Sudah ya? Sudah. Oke, baik. Punten saya pakai handphone di sini karena sambil mengikuti kegiatan yang lain. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk semuanya. Sebelumnya terima kasih banyak saya ucapkan kepada panitia ya, terutama HMK Upgrades ini yang telah meluangkan gitu ya waktu istirahatnya, mungkin waktu bermainnya di weekend ini untuk melaksanakan kegiatan acara ini. Yang kedua adalah kepada para pembicara, Pak Haryo ya, Pak Satria, dan juga Bu Tirta Rona. Bisa dikatakan ini duet maut gitu ya. Jadi dua-duanya sangat baik untuk penulisan karya ilmiah. Jadi saya pikir bahwa ini adalah kesempatan yang sangat bagus untuk rekan-rekan mahasiswa dari semua angkatan 2020 sampai 2017, terutama barangkali untuk 2017 karena di semester depan mereka sudah menghadapi tugas akhir, dan keluaran dari tugas akhir adalah berupa skripsi ya, di mana skripsi itu merupakan tantangan tersendiri ya untuk setiap mahasiswa. Selebihnya 18 harapannya untuk adik-adik dari 2020 sampai 2018 ya bisa memanfaatkan kegiatan ini, workshop ini sebagai mengasah keterampilannya gitu ya. Dan ketika workshop ini dilakukan tentunya bentuknya adalah dinamis ya. Jadi jangan sungkan jika ingin bertanya terkait dengan teknis-teknisnya seperti itu. Tidak dipendam juga, dan mungkin tidak hanya sekedar mengandalkan rekan-rekan yang lain yang memang sudah terbiasa bertanya gitu ya. Jadi mangga itu dieksplor saja, karena saya lihat sekali lagi ini kesempatan yang sangat bagus, terutama kita lihat pembicaranya juga sangat mumpuni gitu ya di bidangnya. Jadi silakan dinikmati dan juga dimaksimalkan lah ya terkait dengan kegiatan hari ini, dan semoga dilancarkan sampai akhir ya, sampai kegiatan akhir. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih sekali lagi kepada panitia dan seluruh peserta yang hadir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Ketua Program Studi Kimia Universitas Pertamina yang telah memberikan sambutan pada saat ini. Dan saat ini kita masuk dalam acara kita selanjutnya. Kita masuk dalam workshop kita yang pertama. Namun sebelumnya kami mengingatkan kepada seluruh peserta untuk dapat mengisi presensi. Presensinya melalui link yang akan dibagikan oleh panitia, mungkin di chat di Zoom. Dan langsung saja saya serahkan kepada moderator Kak Gung dari Kimia 2018 sekaligus akan memperkenalkan pembicara kita pada workshop sesi yang pertama ini. Baik, terima kasih banyak kepada pembawa acara atas waktunya. Saya Ana Agung Gede Bagus Mahendra dari Kimia 2018 atau biasa juga dipanggil Gu Mahendra, yang pada hari ini akan memandu penyampaian materi workshop, pelatihan penulisan karya tulis ilmiah dan penyusunan PowerPoint dari Himpunan Mahasiswa Kimia Universitas Pertamina. Jadi, penyampaian materi yang pertama itu mengenai penulisan karya tulis ilmiah akan disampaikan oleh Dr. Eng Tirta Rona Mayangsari yang merupakan dosen kimia Universitas Pertamina, spesialisasinya pada sintesis nanomaterial. Beliau merupakan lulusan sarjana dan magister dari Institut Teknologi Bandung dan lulusan doktoral dari Sejong University Korea. Yang pada saat hari ini Bu Rona sudah ada bersama kita. Selamat pagi Bu Rona. Selamat pagi Gung. Jadi, baik sebelum Ibu Rona memulai penyampaian materi, saya ingin menginformasikan bahwa penyampaian materi akan berlangsung selama kurang lebih 70 menit, kemudian sesi tanya jawab akan berlangsung selama 20 menit. Jadi, kepada peserta workshop, apabila memiliki pertanyaan, harap disampaikan melalui kolom chat dengan format nama _nim pertanyaan yang akan ditanyakan. Nanti akan saya kirimkan formatnya di kolom chatting. Kemudian pertanyaan yang akan disampaikan adalah pertanyaan yang muncul paling awal di kolom chatting. Baik, sepertinya juga para peserta juga sudah tidak sabar untuk menyimak materi dari Ibu Rona. Apakah Ibu Rona sudah siap? Sudah, Gung. Baiklah, mari kita mulai penyampaian materi pertama dari Dr. Eng Tirta Rona Mayangsari mengenai penulisan karya tulis ilmiah. Baik, Ibu, saya persilakan. Ya, pertama saya mau berterima kasih kepada Gung sudah memperkenalkan saya dengan baik. Kemudian, ini layar saya sudah terlihat ya? Sudah, Ibu. Ya. Kemudian saya juga berterima kasih kepada panitia himpunan karena sudah mempercayakan saya untuk berbagi mengenai sedikit pengetahuan saya mengenai penulisan karya tulis ilmiah. Jadi yang saya mau tekankan dulu di sini adalah saya menyusun presentasi ini sebagai pelaku sains dan teknik yang kebetulan memiliki pengalaman lebih banyak dalam menulis karya tulis ilmiah seperti itu. Jadi kalau dilihat dari segi struktur dan penulisan bahasa dan penulisan karya tulis yang baik dan benar sebenarnya pasti jauh berbeda dan masih jauh dari benarnya, dari yang jelas ahlinya. Jadi di sini saya lebih ke berbagi pengalaman bagaimana dulu saya dan sampai sekarang menyiapkan penulisan ilmiah seperti itu. Jadi mudah-mudahan pengalaman saya ini nanti bisa diambil sedikit, tapi harap diambilnya juga dengan pertimbangan lebih lanjut dari adik-adik. Jadi tidak begitu saja mengambil pengalaman yang saya lakukan seperti itu. Jadi ini itu ya, tolong diingat mekanismenya adalah sharing. Jadi dan saya akan menyampaikannya dengan sesantai mungkin seperti tadi pesan dari Siva agar adik-adik juga bisa enjoy dalam menerima materi, bukan materi sih, menerima ya kita sebut materi saja dari saya seperti itu. Tapi mudah-mudahan tidak menjadi seperti kuliah ya. Jadi ini sekali lagi ingat saya berbagi pengalaman seperti itu. Nah, di sini saya kasih judul memulai penulisan ilmiah. Jadi yang akan saya tekankan adalah bagaimana cara saya mempersiapkan
sebelum melakukan penulisan yang benarnya. Jadi di sini yang saya tekankan. Sementara mengenai penulisan sebenarnya sendiri tidak akan terlalu saya singgung banyak di sini, seperti itu. Baik, jadi kita mulai. Saya sudah bisa mulai ya, Bung ya? Ya Bu, silakan. Oke. Pertama, yang mau saya angkat dulu adalah selama ini sepertinya saya lihat masih banyak mindset dari para pelaku sains dan teknik bahwa menulis itu bukan aspek penting bagi kita. Saya sendiri sampai dulu waktu masih kuliah juga masih berpikir seperti itu. Menulis bukan aspek penting, sehingga ketika ada mata kuliah bahasa tidak saya ikuti dengan benar seperti itu. Padahal di situ ilmunya banyak. Nah, sebenarnya menulis sangat-sangat penting. Maka dari itu di prodi sains dan teknik mata kuliah bahasa tetap ada. Kenapa? Karena nanti ketika kita bekerja entah di bidang manapun, kecuali kita bukan pemilik perusahaannya, pasti kita memiliki seseorang tempat kita melaporkan hasil pekerjaan kita. Dan seseorang di mana kita melaporkan hasil pekerjaan kita itu adalah orang yang sibuk. Kalau kita menulis dengan tidak baik hasil laporan kita, nanti evaluasi dari pimpinan kita bisa buruk seperti itu. Jadi sebenarnya menulis merupakan aspek yang sangat penting juga bagi pelaku sains dan teknik. Itu dulu yang ingin saya ingatkan kembali ke adik-adik. Nah, yang berikutnya adalah apa yang akan kita tulis. Jadi karena kita orang sains dan teknik, dan dari judulnya juga penulisan ilmiah, maka saya membuat secara garis besar 2 jenis tulisan yang mungkin akan adik-adik tulis dalam waktu dekat atau ke depannya. Pertama adalah jenis artikel ilmiah atau skripsi, dan kemudian esai. Esainya pun mungkin akan lebih sering esai yang bertemakan sains dan teknologi, seperti itu. Kita lihat bedanya di antara kedua jenis tulisan ini. Yang pertama, artikel ilmiah atau skripsi. Di sini yang harus dipahami adalah maksud penulisannya apa, yaitu untuk melaporkan atau berbagi hasil penelitian original kita atau hasil kerja kita. Seperti itu, bukan hasil kerja orang lain, tapi hasil kerja kita. Sebenarnya idealnya itu penelitian orisinil, tapi semakin ke sini pengertian orisinil ini semakin luas, jadi bukan berarti benar-benar harus ide yang orisinil sama sekali, yang muncul entah dari mana, tidak seperti itu. Jadi, tapi intinya melaporkan hasilnya. Kemudian bertujuan untuk menginformasikan, bukan mengesankan. Jadi yang harus diingat di sini, artikel ilmiah atau skripsi adalah informasi. Kita ingin memberikan informasi kepada pembaca, bukan untuk mengesankan. Artinya bahasanya juga harus bahasa yang informatif, bukan bahasa yang puitis seperti itu. Kemudian yang ketiga ada telah ditinjau oleh ahli. Jadi ini wajib untuk artikel ilmiah atau skripsi. Dalam kasus skripsi, ahlinya itu adalah dosen pembimbing. Misalnya seperti itu. Walaupun dosen-dosen juga bukan benar-benar ahlinya, tapi dibandingkan mahasiswa, dosen diasumsikan lebih ahli seperti itu. Kalau artikel ilmiah, peninjaunya itu ada editor dan ada reviewer. Kemudian tulisan kita harus bisa disitasi dan mengandung sitasi. Artinya kita sudah melakukan pencarian informasi yang baik dan benar terhadap topik yang kita ambil, terhadap pekerjaan kita, seperti itu. Dan dapat disitasi, maksudnya hasilnya kita reliable, artinya kita sudah melakukan pekerjaannya dengan benar, sehingga hasilnya bisa dipertanggungjawabkan, bukan hasil akibat salah campur A dan B, misalnya seperti itu. Dan secara umum memiliki struktur pendahuluan, metode, hasil, dan diskusi. Pasti keempat ini wajib ada. Tunggu sebentar.
Lalu gaya penulisan dan penyajiannya itu sudah standar mengikuti standar tertentu yang ditentukan oleh suatu institusi. Itu artikel ilmiah. Nah, sementara esai, di sini esai tujuannya itu menguji atau mengkaji ide atau topik tertentu. Jadi tidak wajib kita melakukan suatu penelitian atau pekerjaan dan melaporkannya, tidak, tapi kalau esai lebih ke menguji atau mengkaji. Jadi kita membaca sesuatu, kita mendapatkan ide, atau kita melihat ide yang kita baca menarik untuk dikaji lebih lanjut, nah itu kita bisa membuat esai. Dan di esai ini kita memerlukan pembacaan dan analisis yang sangat cermat. Dan dibandingkan artikel ilmiah dan skripsi, tulisannya itu totalnya lebih pendek, merupakan tulisan yang lebih pendek dibandingkan artikel ilmiah dan skripsi. Nah, secara umum esai ini punya genre ada 4, yang esai ekspositori, deskriptif, naratif, dan argumentatif. Ini cukup jelas. Jadi di ekspositori ini kita mengkaji, kemudian mengumpulkan data, lalu kemudian menarik kesimpulan dari data-data yang kita ambil, dari data-data yang kita baca, lalu kita menyampaikan pendapat kita. Itu jenis yang ekspositori. Sementara yang deskriptif itu ya kita melihat suatu objek, kita buat deskriptif objek tersebut. Misalnya kita melihat apel, kita jelas apel warnanya merah, rasanya seperti demikian ya. Seperti itulah esai mengenai suatu objek deskriptif. Kalau naratif di sini lebih bebas. Jadi bisa bersifat personal, terus dia mengamati sesuatu dan membayangkan atau membuat narasi sendiri, seperti itu. Dan yang terakhir argumentatif. Di esai argumentatif ini sangat mirip dengan esai ekspositori, tetapi ada unsur persuasifnya. Jadi kita sudah memiliki suatu ide atau topik tertentu, kita kaji, lalu kita ambil kesimpulan, kemudian kita tawarkan ide baru, seperti itu. Jadi kita dari kajian kita mendapatkan ide baru, dan ide tersebut kita tuliskan dalam bentuk yang persuasif sehingga pembaca merespon iya juga ya, seperti itu. Itu bedanya yang argumentatif dan ekspositori. Nah, yang banyak kita lakukan, terutama mahasiswa lakukan dalam lomba-lomba atau apa, itu di antara kedua itu, ekspositori dan argumentatif, tergantung jenis lombanya. Itu perbedaannya, dan seringkali esai ini berlawanan dengan artikel ilmiah dari struktur penulisan dan sebagainya. Terus. Ya. Nah, ini saya membuat PPT-nya campur-campur bahasa Indonesia bahasa Inggris karena beberapa penulisan lebih singkat dan lebih dimengerti dalam bahasa Inggris dibandingkan dalam bahasa Indonesia. Ini saya kutip dari artikel di Nature. Ketika melakukan penulisan, Anda harus mengingat 3 hal ini. Pertama adalah sayangi karya Anda. Jadi Anda harus peduli sama karya Anda. Kalau Anda tidak peduli, kenapa pembaca harus peduli gitu. Jadi kita harus peduli sama tulisan kita. Kalau kita nggak peduli, pembaca juga nggak akan peduli. Kemudian nggak ada rumus singkatnya dalam membuat karya tulis. Jadi memang menggunakan aturan-aturan yang simpel yang kita semua sudah tahu dari zaman sekolah. Dulu pelajaran mengarang dimulai, seperti itu. Kemudian dedikasi dan kerja keras. Dan yang terakhir yang harus kita ingat, pembaca ini orang sibuk juga sama seperti kita. Jadi kita harus membuat pembaca mudah membaca tulisan kita. Gitu. Jangan dipersulit, itu yang harus kita ingat. Kecuali non-fiksi itu kita tentu membuat pembaca membayangkan, berimajinasi dan sebagainya. Tapi untuk sains dan teknik ini yang harus kita ingat adalah pembaca orang sibuk, seperti itu. Selain pembaca, termasuk reviewer.
reviewer, editor, dosen pembimbing, itu yang harus Anda ingat. Mereka semua orang sibuk seperti itu. Bukan orang yang akan bisa memperbaiki semua tulisan Anda, tulisan kita seperti itu. Kalau kita tidak berhasil mengingat ini, kita menulis sesuatu yang sulit dimengerti karena mereka sibuk, yang ada adalah apa sih ini? Udah tolak aja, seperti itu yang terjadi. Nah, langkah-langkah persiapan manuskripnya secara umum ada 4. Yang pertama, tahapan sebelum menulis, pre-writing. Di dalam pre-writing ini kita melakukan brainstorming sama membuat ikhtisar, outlining. Kemudian setelah kita menyiapkan outline, artinya di sini juga topiknya sudah fix. Berikutnya adalah kita membuat draftnya. Yang berikutnya hasil penulisan kita ini dalam lingkungan sains dan teknik biasanya kita sebut sebagai manuskrip. Kemudian kita membuat draft, lalu kita memperbaiki dan menulis ulang tulisan kita dalam proses ini di draftnya. Setelah itu baru revisi. Jadi kita melakukan editing dan proofreading. Setelah itu barulah kita kirim ke editor atau kirim ke reviewer atau dosen pembimbing seperti itu. Jadi sebelum sampai ke orang luar tadi, kitanya sendiri harus sudah melakukan proses revisi, editing dan proofreading tersebut. Nah, yang editor, reviewer, dan dosen pembimbing ini masuk yang ke tahapan keempat, yaitu peer review, kita sebutnya, peninjauan ulang. Di sini melakukan cross review dan proofreading kembali. Walaupun proofreadingnya lebih ke secara umum. Nah, biasanya yang terjadi itu kalau adik-adik mahasiswa saya juga masih dalam proses draft, sudah langsung dikirim buat revisi ke dosen pembimbing. Habis itu dosen pembimbingnya marah, dibalikin. Karena saya juga dulu gitu, gagal memahami bahwa dosen saya juga orang sibuk. Jadi itu harap diingat. Nah, sebelum memulai, dua hal yang sangat penting untuk kita pahami juga yang akan menjadi landasan umum penulisan manuskrip itu, pertama adalah topik. Ini penting. Topik harus menjadi hal pertama yang diselesaikan. Kita harus sudah fix dulu topiknya apa. Kemudian kita harus melakukan banyak peninjauan literatur. Kita harus baca literatur sampai puluhan, bahkan sampai ratusan. Seperti itu. Dan di sini membacanya juga dengan membaca pintar, bukan membaca semua full manuskrip dibaca, tidak. Kita sudah belajar cara membaca paper yang gampang, cek abstrak, cek kesimpulan, cek gambar, seperti itu. Kalau memang papernya kita pikir bisa disitasi, bisa kita kutip, baru kita baca dengan full. Dan biasanya untuk artikel ilmiah minimal kita memiliki 20-30 paper yang bisa kita citasi. Gitu. Lalu untuk esai mungkin lebih sedikit ya. Tapi pastikan lebih dari 10, ada lebih dari 10 belasan paper yang bisa kita kutip. Dan ini, dua hal ini bisa memakan waktu berhari-hari hingga berminggu-minggu. Tapi ini harus fix dulu sebelum kita lanjut ke tahapan berikutnya. Tapi peninjauan literatur ini berlangsung sepanjang penulisan. Jadi tidak hanya di awal, hanya saja di awal minimal kita sudah mendapatkan beberapa puluh atau belasan artikel utama yang kita kutip. Lalu ketika kita mau membahas pembahasan, ada bahasan yang belum memiliki referensi, baru kita baca lagi, seperti itu. Nah, banyak yang dilakukan mahasiswa itu yang saya amati, saya juga dulu seperti itu, ketika membuat esai, pustakanya hanya 1, 2, 3, lalu satu pustaka ketika harus menulis citasi,
di introduction semua angkanya 111 citasinya seperti itu. Nah, itu harus sangat dihindari. Jadi jangan sampai satu pustaka dipakai di sepanjang manuskrip seperti itu. Itu yang harus kita ingat. Maka dari itu tahapan ini memakan waktu yang lama. Berikutnya kita ke pre-writing-nya. Pertama, brainstorming. Saya sedikit bingung merubah brainstorming menjadi bahasa. Jadi saya biarkan dalam brainstorming. Dalam tahapan ini kita harus bertanya. Minimal yang kita tanyakan ada 5 ini. Sebenarnya banyak yang perlu ditanyakan. Kalau saya lihat dari berbagai sumber, dari minimal 5 ini terjawab. Siapa pembacanya? Kalau misalnya kita sudah menentukan topik kita adalah semikonduktor, maka kita publish paper kita di jurnal-jurnal semikonduktor. Jangan publish di jurnal lingkungan. Sudah pasti langsung ditolak. Seperti itu. Kemudian kalau mau membuat esai, kita mau menerbitkan di mana, kalau audiensnya itu adalah pengen anak-anak, tentu kita masukkan esai ke majalah anak-anak gitu. Atau target kita adalah sesama mahasiswa, maka atau masyarakat umum, kita masukkan esai kita ke majalah atau ke koran itu aman. Tapi kalau kita masukkan ke majalah anak nggak aman gitu, atau kita masukkannya ke majalah olahraga seperti itu. Jadi kita harus tahu siapa pembacanya. Kemudian kenapa mereka harus tertarik dengan topik kita. Kasih alasan kenapa mereka harus tertarik dengan topik kita. Jadi biasanya kita harus cari topik yang lagi hot-hotnya gitu. Sekarang lagi topik apa yang sedang banyak dikaji oleh orang, maka ketika kita membuat esai di topik tersebut, orang akan tertarik untuk membacanya. Kemudian kita harus tahu apa yang sudah pembaca tahu. Jangan sampai kita menuliskan yang sudah pembaca tahu. Gitu. Kita harus menuliskan apa yang perlu pembaca tahu. Seperti itu. Lalu kita juga harus membayangkan apa yang akan pembaca dapat setelah membaca tulisan kita, baik itu esai atau artikel ilmiah. Harus ada sedikit saja ilmu yang berhasil didapat oleh pembaca, dan itu sudah harus bisa kita prediksi. Nah, nanti ketiga yang kita tanya ini akan menjadi latar belakang ketika kita menuliskan karya tulis kita. Gitu. Kita berhasil menjawab 3 ini, sudah tahu jawabannya apa. Jawaban tersebut kita jabarkan, pertanyaan dan jawabannya kita jabarkan di latar belakang. Sementara yang 2-nya, ini menjadi tujuan kita. Tujuan paper kita, tujuan esai kita, itu harus bisa minimal menjawab 2 pertanyaan ini. Nah, setelah kita mendapatkan topik dengan cara tadi membaca dan bertanya, berikutnya adalah kita tulis semua ide yang muncul dalam pikiran kita secara bebas, atau dibuat daftar. Tulis tanpa mempertimbangkan hal-hal lain, jadi tulis saja apa yang muncul di pikiran, seperti itu. Di list, tidak perlu rapi dan tidak perlu benar-benar terpaku pada satu topik. Bisa saja topik kita itu sebenarnya bersinggungan dengan salah satu topik sampingannya, itu juga bisa kita tuliskan sebagai ide. Kemudian setelah itu kita buat outline, ikhtisar. Nah, di outline inilah ide-ide kita dirapihkan. Jadi tujuannya outline untuk membantu merapihkan ide-ide kita, sehingga nanti materinya bisa disajikan dalam bentuk yang logis. Kemudian kitanya juga kalau sudah rapih, kita bisa melihat hubungan antara satu ide lainnya. Sehingga nanti kita bisa menyusun penulisannya itu siapa yang ditulis duluan atau ide mana yang ditulis belakangan, seperti itu. Dan juga bisa membuat batasan dan kelompok bahasan. Jangan sampai kita pembahasannya melebar keluar topik atau terlalu spesifik di topik tersebut, terlalu spesifik. Jadi bisa membuat batasan-batasannya.
Tapi masalah yang sering umum adalah pelebaran sih. Ternyata bahasan kita melebar, tapi kalau sudah ada outline, bisa kita pangkas lagi agar tetap sesuai sama outline yang sudah kita buat. Bagaimana cara membuat ikhtisarnya? Pertama itu, kita kelompokkan ide-ide yang berkaitan seperti tadi, baru kemudian setelah dikelompokkan, kita susun. Susun dalam subbagian, diurut dari yang umum ke khusus, dari yang paling general ke yang spesifik ide-ide kitanya. Misalnya kita punya ide semikonduktor. Ini saya orang semikonduktor, jadi saya banyak memakai contoh semikonduktor ya. Maaf. Semikonduktor, lalu saya pengen membahas silikon. Jadi itu semakin spesifik silikon. Lalu dari silikonnya, bagian apa dari silikon yang ingin saya bahas? Saya ingin membahas cara silikon tumbuh, seperti itu. Jadi semakin spesifik, lalu saya cari lagi silikon itu tumbuhnya caranya gimana aja. Saya udah punya beberapa cara silikon tumbuh, pilih lagi salah satu. Jadi seperti itu, semakin mengerucut piramidanya ketika menyusun ide. Kemudian kita buat label mana yang kita tempatkan di bab utama, mana yang kita tempatkan di subbagian atau subbab. Nah, strategi untuk memulai menulisnya, pertama tadi kan baru ide-ide berantakan, lalu idenya disusun, lalu kita harus mulai menuliskan kalimatnya yang benar, kita harus beneran menuliskan kalimatnya. Nah, ketika mulai menulis, kita jangan khawatir dulu soal format, ejaan, tata bahasa, atau sejenisnya itu, nggak usah. Tulis pakai bahasa informal, pakai bahasa Anda ngomong kalau ke temen, tulis aja seperti itu. Jadi ini tuh begini, nggak apa-apa, ada kata-kata tuh, ada kata begini nih, duh, tulis aja dulu. Seperti itu, jangan khawatirkan yang lain. Lalu nanti, kenapa itu tujuannya itu untuk membuat Anda mulai menulis. Soalnya kalau Anda mempertimbangkan, ini kalimatnya nggak bagus, ini ejaannya gimana ya, akhirnya tuh nggak mulai-mulai nulisnya, gitu. Jadi daripada nggak mulai, lebih baik tulis sembarang dulu dengan bahasa yang nggak baik dulu, gitu. Baru nanti kita perbaiki pelan-pelan si tulisan berantakan tadi. Dan nggak usah malu nulis yang berantakan, karena kan yang baca cuman kita sendiri. Kita nggak kasih tulisan berantakan ke yang lain gitu. Jadi mau sambil curhat juga nggak masalah ketika membuat tulisannya. Lalu kalau ada ide muncul yang lebih baik, jadi dalam penulisan ternyata ada paper baru yang muncul dan idenya itu menarik juga, itu jangan ragu untuk memperbaiki ide awal kita gitu. Jangan maksa juga, apalagi kalau paper yang baru ini kontradiktif sama ide yang kita punya. Jangan sampai kita maksa bahwa ide kita yang benar, seperti itu enggak. Jadi kita harus mempertimbangkan yang baru itu, jangan ragu. Nah, sekarang kita lihat contohnya, misalnya secara umum bagaimana sih tadi. Saya ambil topik yang lebih sempit. Misalnya saya ambil topik bagaimana cara silikon tumbuh, khususnya tumbuh secara epitaksial. Jadi silikon epitaksial growth. Kemudian saya lakukan brainstorming, urutannya. Siapa pembacanya? Dalam kasus ini, karena saya membuat scientific paper, research paper, jadi pembacanya itu adalah jurnal. Saya pilih jurnal Crystal Growth, karena saya mempelajari bagaimana kristal silikon tumbuh, seperti itu. Lalu kenapa mereka harus tertarik dengan topik saya? Karena silikon ini merupakan material semikonduktor. Permintaan pasar itu selalu kepada device yang semakin kecil. Artinya penelitian terhadap silikon akan selalu diminati. Seperti itu. Dan device semakin kecil bisa jadi cara tumbuhnya berbeda. Karena itu mereka harus tertarik dengan topik ini karena demand dari masyarakat. Lalu apa yang sudah pembaca tahu? Yang sudah pembaca tahu itu bagaimana silikon, sini saya perbesar, silikon dan silikon oksida sebenarnya tumbuh. Itu sudah tahu si para pembaca jurnal Crystal Growth ini.
yang belum tahu bagaimana. Misalnya karena saya orang kimia, ternyata ketika saya melakukan tinjauan pustaka, pembahasan mekanisme reaksinya itu sangat minim. Jadi kemungkinan masih banyak pembaca yang belum tahu sebenarnya mekanisme reaksinya atau mekanisme si silikon tumbuh itu sebenarnya bagaimana. Itu. Nah, apa yang akan pembaca dapat dari tulisan yang dibikin? Saya harapnya pembaca jadi bisa tahu bagaimana cara mengontrol pertumbuhan silikonnya, terutama dalam jenis ukuran atau jenis pola seperti itu. Dengan membaca paper saya, minimal mungkin kita bisa mengontrol suhunya, bisa kita batasi sampai sini seperti itu. Kemudian tuliskan semua ide yang muncul dalam pikiran, tulis bebas atau buat daftar. Saya banyak melakukannya itu tulis bebas. Ini contoh tulisan saya dulu ketika mau memulai mengenai SEG. Saya tulis benar-benar berantakan apa yang saya baca. Saya tulis nggak rapih dan nggak terstruktur, dan dari berbagai sumber, dan banyak saya kasih catatan-catatan sedikit kecil mengenai pemahaman saya. Jadi tulis saja. Ini sangat nggak struktur dan sebenarnya apa gitu. Tapi ditulis, lalu kemudian dari hasil tulisan ini dan banyak catatan lainnya, jadi nggak hanya segini, saya catat sampai berlembar-lembar di buku, baca banyak paper, jadi saya tulis juga, informasi ini dari paper nomor sekian, saya kasih nomor paper saya. Soalnya kalau enggak, ketika kita mau meninjau ulang diskusi pernyataan ini, kita lupa itu paper di mana, paper yang mana, karena kita membaca sangat banyak paper gitu. Jadi ketika membaca paper ditandain, dikasih nomor atau terserah bagaimana sistem filing Anda seperti itu. Nah, setelah itu mulai saya kelompokkan idenya. Ternyata orang ada yang mempelajari menggunakan prekursornya. Ini nggak saya jabarkan apa ya rumus kimianya, pokoknya DCS, DCDS, DCDIMAS seperti itu. Lalu kemudian ada yang membandingkan pertumbuhan di atas silikon amorfos, kristal, silika quartz, amorfos seperti itu. Lalu dari sini saya mendapatkan ada dua kemungkinan alur cerita. Jadi ketika kita menuliskan ide, kita akan dapat banyak ide dari hasil baca. Kita jangan kemaruk pengen menuliskan semuanya, kayak gitu. Jadi harus kita persempit, kita harus memutuskan alur cerita. Mau yang mana aja yang kita ambil. Jadi dari hasil pencarian saya ternyata bisa mengambil alur cerita satu. Jadi saya pelajari satu jenis prekursor saja. Lalu saya cek bagaimana mekanismenya di atas minimal 2 jenis substrat. Jadi ketika kita melakukan penelitian atau membuat esai, kita harus selalu melakukan perbandingan. Kita harus selalu melakukan perbandingan yang kontras. Jadi jangan melakukan perbandingan yang nggak kontras, yang kontrasnya sangat abu-abu sama abu-abu tua gitu kan. Itu bukan perbandingan. Jadi hitam sama putih, merah, hijau itu kontras. Seperti itu. Nah, dari sini saya memutuskan saya mau fokus ke satu cerita ini aja. Jadi saya bandingkan perilaku si pertumbuhan di atas silikon dan silika seperti itu. Nah, yang lainnya kan kita udah banyak dapat ide, terus gimana? Percuma dong. Ini bisa kita simpan buat esai berikutnya misalnya, atau topik penelitian berikutnya. Jadi kita harus rela melepas banyak ide ketika membuat outline. Lalu setelah saya memutuskan storyline-nya, saya buat ikhtisarnya. Jadi objektif saya tuliskan outline-nya, objektif saya mempelajari mekanismenya. Lalu di introduction-nya itu saya susun dari umum ke spesifik.
dari pertumbuhan umum, lalu jenis-jenis pertumbuhannya, lalu dari 3 ini saya kerucutkan ke salah satu jenis pertumbuhan. Jadi saya fokus ke mekanisme yang salah satu ini. Tapi yang lainnya hanya diceritakan misalnya 1-2 kalimat seperti itu. Jadi makin lama makin mengerucut. Seperti itu outline-nya. Tapi bahkan setelah kita menulis outline pun, ketika kita melakukan penulisan yang sebenarnya, bisa jadi akan berbeda dari outline kita. Itu sangat mungkin. Jadi ketika membuat outline, kitanya juga harus fleksibel. Ini panduan kita, bukan berarti kita harus saklek sesuai dengan panduan kita. Jadi ketika kita pusing lagi, mulai bingung ke arah mana, kita balikan ke sini. Tahapan berikutnya adalah penulisannya. Ini masih lama kan ya? Iya Bu, masih ada 36 menit. Penulisannya. Jadi secara umum, kalau dalam penulisan ilmiah, itu format yang sudah umumnya itu adalah IMRAD, ini dalam bahasa Inggris. Introduction. Apa yang, kalau misalnya paper, berarti apa yang kita lakukan. Kalau misalnya essay, apa yang mereka lakukan. Jadi gitu. Kalau kita menulis metode, kalau paper atau skripsi, bagaimana kita melakukannya. Kalau essay, bagaimana mereka melakukannya. Jadi kita tuliskan. Lalu results dan diskusi. Jadi di results itu apa yang kita temukan atau apa yang mereka temukan, kita list, kemudian kita diskusikan arti semuanya. Nah, untuk essay, mereka ini jangan sampai hanya dari satu sumber, satu pustaka. Jadi kita harus melakukan itu, perbandingan kontras tadi itu dalam membuat essay. Kemudian penulisannya. Pertama, siapkan gambar dan tabel. Kemudian setelah kita siapkan dan menentukan gambar yang mau kita pakai, atau tabel yang kita pakai, kita tulis secepat mungkin seperti berbicara. Yaitu tadi. Kalau kita mau cerita ke teman, ini grafiknya kayak gini, ini berarti si A ini lebih bagus daripada si B. Seperti itu, seperti ngomong ke teman, kita tulis apa adanya seperti itu dulu. Yang penting ditulis cepat, jangan terlalu dipikirin. Ini tulisnya harus kayak gimana, itu bakal lama, akhirnya nggak seminggu, sebulan kemudian nggak ketulis-tulis gitu. Tuh, lalu setelah itu barulah kita perbaiki dan tulis ulang sesuai dengan cara penulisan yang baiknya gitu. Lalu yang harus diingat pasti setiap paragraf harus ada tujuannya. Setiap kalimat harus punya arti. Dan terutama di paragraf harus ada kalimat topik. Ini kita sudah tahu kan ya dari zaman semenjak belajar kapan sih, mungkin SMP, SMA, saya lupa. Kalimat topik, terus ada kalimat penyambung, ada kalimat transisi, dan ada jembatan logis. Pokoknya harus berarti semuanya. Misalnya gimana? Ini contohnya. Kita sudah mau menulis essay atau introduction. Saya mau pakai gambar ini, atau dari pemahaman untuk essay, oh kayaknya gambarnya seperti ini kira-kira, dibikinlah gambar seperti ini. Lalu ditulis secara cepat. Saya tulis secara cepat, berantakan dulu. Pokoknya saya mau cerita pertumbuhan kalau pakai inhibitor itu beda sama kalau nggak pakai inhibitor caranya. Pertumbuhannya itu seperti ini, saya tuliskan nggak rapih dulu, pokoknya konsepnya seperti ini misalnya. Setelah saya tulis berantakan dulu, seperti berbicara atau thinking out loud gitu, berikutnya baru saya perbaiki menjadi teks yang lebih rapi. Jadi dari beberapa poin ini menjadi teks seperti ini. Diperbaiki, ada kalimat topiknya. Kalimat topiknya itu adalah si seamless deposition. Jadi saya mau bilang bahwa di sini nggak ada kekosongan. Itu topiknya intinya. Lalu kemudian ada penyambungnya. Terus kemudian tadi apa lagi sih, saya juga lupa. Penyambung, transisi, dan jembatan logis.
Jadi ini misalnya kalimat penyambungnya yang tadinya tidak ada di yang saya coret-coret. Jadi saya cari kira-kira gimana ya biar nyambung dari, saya rubah susunannya, ini jadi pertama, ini jadi ada di akhir, seperti itu. Cari penyambung, kemudian transisi, kemudian di sini harus logis. Jadi dari dua pernyataan ini kita berhasil mendapatkan kesimpulan yang logik. Terus kesimpulan. Jadi setiap paragraf biasanya diakhiri kalimat akhirnya itu kalimat kesimpulan-kesimpulan kecil. Jadi jangan sampai ngambang atau tidak ada maksud si paragrafnya. Jadi itu cara menulisnya. Yang harus kita hindari kesalahan secara umum, kalimat yang tidak mengikuti satu sama lainnya secara logis. Itu kemudian kalimat yang sulit dipahami oleh pembaca yang tidak pada bidangnya. Maksudnya kita punya target pembaca topik secara umum, tapi belum tentu si pembaca tersebut ahli di bidang kita tepatnya, seperti itu. Kalau kita maksudkan seperti itu, pembacanya akan sangat sempit cakupannya. Jadi kita harus membuat kalimat yang bisa dipahami dengan pembaca memiliki pengetahuan umum di topik kita. Saya contohnya ini di annex IV of MI. Ini apa? Saya nggak ngerti, ya kan? Karena saya bukan bidangnya di sini. Ada IV, ada MSFD, GS, MS. Itu beda topik, bisa beda abreviasi kan, seperti itu. Jadi harus dihindari. Kemudian kesalahan tata bahasa, kesalahan ejaan dan kesalahan ketik. Ini juga harus sangat kita hindari. Lalu pengulangan itu juga sangat-sangat harus kita hindari. Jangan terlalu sering menggunakan kata atau frasa yang sama seperti namun, selain itu. Jadi harus kita hemat-hemat menggunakan kata. Jangan sampai di satu paragraf ada 3 namun gitu. Di setiap kalimat namun, atau di setiap kalimat selain itu. Jadi harus kita hemat. Kalau ternyata ketika menuliskan ada 3 kata namun, kita rubah, kita parafrase gimana caranya biar di satu paragraf itu aja namunnya gitu. Jadi hemat pemakaian namunnya. Lalu frasa-frasa tanpa arti, tanpa tujuan itu harus dihindari. Lalu kata-kata atau pernyataan berulang. Kadang kita nggak sadar menuliskan pernyataan yang sama, cuman karena kalimatnya beda, tapi inti dan tujuan si pernyataannya sama yang sebelumnya. Itu sering terjadi. Nah, itu harus dihindari. Jadi begitu ternyata disampaikan sama kalimat di paragraf sebelumnya, berarti hapus. Atau pilih salah satu, tentukan. Jadi jangan sampai berulang. Kemudian sederhanakan bahasa Anda. Yang saya dapatkan, mahasiswa itu sering mikirnya itu, ya saya juga dulu mikirnya itu, oh kayaknya bahasa ini yang keren tuh gitu, pakai bahasa saintifik yang sulit, yang entah gimana gitu, terlalu baku, akhirnya malah tidak tersampaikan pesannya. Lalu ketika saya tanya, sebenarnya kamu mau cerita apa? Saya mau cerita ini, Bu. Ya udah tulis saja seperti itu. Ketika ditulis, ya bahasanya kan sudah bahasa yang baik gitu. Selama tidak pakai kata-kata informal, bahasa yang kita sampaikan ke teman itu juga sebenarnya sudah bahasa yang baik dan benar gitu. Kecuali kalau pakai bahasa daerah atau bahasa slang. Tapi kalau itu semua dihilangkan, sebenarnya bahasa kita juga sudah baik dan benar gitu. Jadi sederhanakan, jangan berpikir pengen kalimat menggunakan kata-kata yang sophisticated gitu. Jatuhnya nanti malah nggak sampai pesannya. Lalu hal lain yang perlu dihindari, ini kalau bahasa Inggris, bahasa Indonesia juga mungkin ya, singkatan-singkatan. It's, jadi harus tulis it is, were not, has not, seperti itu. Lalu jangan memulai kalimat dengan angka. Jadi kalau kita mau menulis 5 mg sampel dianalisis, kita ganti. Jadi sampel sebanyak 5 mg dianalisis. Nah ini saya lupa menyampaikan. Dalam laporan sains atau laporan penelitian atau kerja, kita biasanya sudah perjanjian umum kita menggunakan kalimat pasif. Jadi beda dengan kalau tema-tema sosial,
itu menggunakan kalimat-kalimat aktif, tapi kalau kita banyak menggunakan kalimat pasif, dianalisis, diinvestigasi, dipelajari, seperti itu. Tapi bukan berarti kalimat aktif nggak boleh. Jadi kita lihat konteksnya. Lalu ini juga yang jarang kita ketahui, angka 1 digit harus dieja, tapi angka 2 digit atau lebih ditulis sebagai angka. Misal 5 sampel, maka 5-nya ditulis sebagai 5. Lalu kalau sampelnya ada 20, maka 20 sampel. Kecuali satuan ukuran ya, besaran kayak miligram, mili, kalau itu mah pakai angka, biarpun cuma 1 digit. Nah, sekali lagi, pokoknya ini harus kita ingat, berkali-kali diingatkan. Selalu pikir bahwa pembaca atau reviewer kita itu sibuk, kemudian capek. Jadi pengennya ketika membaca sesuatu itu, pengen yang sekali baca langsung ngerti gitu. Dan enak ngebacanya gitu. Enggak yang harus udah dibaca sekali 2 kali, ini mau ngomong apa sih gitu. Padahal mungkin kalau dibaca 5 kali akhirnya ngerti, tapi kan nggak ada tenaga buat ngebaca 5 kali gitu. Jadi itu harus diingat lagi. Capek, sibuk. Jadi kita harus permudah untuk pembaca. Permudah untuk reviewer, editor, permudah untuk dosen pembimbing. Lalu terakhir, pahami etika menulis untuk menghindari pelanggaran. Plagiarisme, saya bicara tentang plagiarisme. Katanya ini, plagiarisme secara garis besar dapat diartikan sebagai bentuk pengulangan atau penyalinan hasil karya orang lain yang kemudian diakui jadi hasil karya pribadi. Secara sengaja atau tidak sengaja. Gitu. Ini saya dapatkan dari sumber yang ini, jadi saya kasih sitasi. Jadi ini bukan hasil pemikiran saya sendiri, saya kasih sitasi. Lalu secara harfiah, plagiarisme dapat berarti mencuri, yang berasal dari bahasa Latin, plagium, yang berarti tindakan menculik. Ini saya dapat dari sumber 2 dan 3. Dengan begitu, plagiarisme bisa disamakan dengan pencurian hasil karya orang lain. Ini kesimpulan yang kita buat sendiri. Kalau ini tidak perlu sitasi, seperti itu. Ini kan kesimpulan mah hasil pemahaman sendiri kan ya. Jadi ini etika menulis tidak bisa saya bahas panjang-panjang karena untuk etika menulis ini perlu kajian terpisah sendiri mengenai jenis-jenis plagiarisme, cara menghindari plagiarisme. Jadi di sini saya hanya mengingatkan, pokoknya kita harus memahami, ini banyak sumbernya, kita bisa cari di internet contoh-contoh plagiarisme, apakah tulisan kita ini plagiat atau enggak gitu. Banyak tips-tips penulisan menghindari plagiarisme juga. Kita lihat tadi dari yang tahapan writing in progress ya, ini contohnya misalnya kalau esai. Kita membaca banyak sumber, lalu kita ingat kembali esai ini menyelidiki suatu topik, kemudian kita kumpulkan, kita buat dan kita evaluasi buktinya. Gitu. Lalu kemudian kita buat pandangan terhadap topik tersebut secara ringkas. Nah, untuk melakukan ini kita perlu pembacaan dan analisis cermat dan perbandingan dan juga kontras. Jadi kalau tadi saya kasih contoh dalam penulisan paper itu menuliskan ide-ide di buku, untuk esai kita kan mengumpulkan data, kita buat tabel itu. Ini salah satu trik saya. Saya buat tabel, saya kumpulkan data-data dari berbagai paper, dikelompokkan, misalnya satu paper itu dia membahas material ini, paper lain material ini, tapi ternyata dilihat si paper material ini tuh semua oksida. Jadi saya kelompokkan dalam satu tabel tipe oksida. Saya kumpulkan mereka rata-rata datanya itu seperti apa, ditulis, lalu dibuat perbandingannya, kelebihan dan kekurangan. Jadi
perbandingannya seperti itu, dan perbandingannya juga harus yang kontras. Berikutnya, saya cek material jenis lain sulfida. Jelas kan oksida sama sulfida, mereka jelas beda, tapi kita bisa menemukan kesamaan-kesamaan seperti itu. Jadi kita bandingkan dan kita lihat juga perbandingan yang kontrasnya seperti apa. Semua disusun ini dari hasil membaca berbagai jenis paper. Dari sini, tabel ini kita bisa bercerita banyak selanjutnya. Dari tabel ini, misalnya, saya buat teks. Saya berhasil dapat 3 paragraf dari satu tabel tadi. Pertama saya bahas jenis yang kategori elektrolit padat itu yang mana aja. Yang sulfida, oksida, hidrida, seperti itu saya bahas. Semua mengacu ke data yang ada di tabel. Konduktivitasnya sekitar sekian, kemudian kelebihan dan kekurangannya di sini berupa poin-poin kita tuliskan lagi secara umum di paragrafnya. Seperti itu. Jadi ini misalnya cara menulis esai. Kita tuliskan, kita kumpulkan data-datanya, bukti-buktinya, kita buat perbandingannya, dan perbandingan yang kontras, lalu kita bisa buat teks dari tabel tersebut. Kalau Anda lebih jago lagi, ini bisa banyak lagi yang diceritain, mungkin bisa cerita sampai 5 paragraf gitu. Tapi kita juga harus memikirkan panjang esai kita. Jadi jangan sampai kita pengen cerita semua yang ada di tabel, itu juga nggak perlu, kita ambil yang paling pentingnya aja. Ini misalnya saya kan nggak bahas semua material, padahal di tabel ada banyak jenis materialnya. Saya ambil yang paling pentingnya, yang sifat-sifat kelebihannya paling baik atau yang kekurangannya paling dominan. Gitu. Seperti itu. Lalu kalau contoh yang artikel ilmiah lagi, nah untuk artikel ilmiah, langkah-langkah persiapannya dan penulisannya sedikit berbeda dari esai. Kalau tadi esai kita baca banyak paper, kita kumpulkan bukti-bukti, kita bisa menulis di situ. Nah kalau di paper, karena ini merupakan laporan kerjaan kita, pertama yang harus kita siapkan dalam penulisan adalah gambar dan tabel hasil dulu. Gambar dan tabel hasil pekerjaan kita. Jadi kita sudah melakukan penelitian nih, sudah masuk lab, dapat data-data. Data-datanya kita buat dalam bentuk gambar atau tabel. Nanti kita akan dapat banyak gambar dan tabel, lalu kita susun alur ceritanya. Di sini jadi kita harus ingat gambarnya itu bisa gambarnya harus informatif, maksudnya ini. A figure is worth 1,000 words. Jadi dengan pembaca melihat gambar kita tanpa membaca teks, si pembaca sudah mengetahui secara umum sebenarnya kita mau ngomong apa mengenai data kita itu. Gitu. Jadi ini cara yang paling efisien. Setelah kita susun gambar, kita mau alur ceritanya seperti apa. Misalnya data mana yang menjadi gambar 1, data mana menjadi gambar 2, 3. Jadi jangan sampai kita nyusunnya acak, karakterisasi, lalu data eksperimen, data karakterisasi lagi, eksperimen, seperti itu akan berantakan. Harus kita susun. Setelah itu, yang kita tulis duluan berikutnya adalah metode. Tadi di gambar sama seperti yang tadi ini, kita sudah menentukan gambar, kemudian kita tulis asal dulu. Kita tulis asal, stop. Kita tulis asal apa yang mau kita tulis, lalu stop. Berikutnya kita tulis yang baiknya dulu mengenai metode. Karena metode merupakan bagian yang paling jelas di pekerjaan kita. Itu sudah jelas kita lakukan, tidak perlu banyak pemikiran atau analisa lain-lain. Kita tulis metode, lalu kemudian kita tulis hasil. Hasilnya apa aja? Hasil di sini misalnya
senyawa A konduktivitasnya sekian, senyawa B konduktivitasnya sekian, dan seterusnya. Itu hasil. Barulah diskusi. Nah, ketika menulis diskusi, kita balik lagi ngelihat ke si gambar dan tabel yang kita siapkan tadi. Jadi tadi di gambar dan tabel yang kita siapkan, kita sudah menuliskan pesan utama atau kalimat-kalimat kasarnya. Baru setelah itu, setelah kita menulis metode dan hasil, baru kita bahas si gambar-gambar tadi. Tulis diskusinya. Selesaikan hasil dari diskusi sebelum kita nulis pendahuluan. Jadi pendahuluan di terakhir kan kalau di paper. Maksudnya di laporan atau deskripsi atau di apa paper ya. Kenapa? Agar kita bisa menuliskan signifikansi pekerjaan kita secara objektif. Jadi seandainya setelah kita melakukan penelitian ternyata hasil kita ini nggak cukup untuk publikasi atau hasilnya tidak sesuai dengan prediksi kita, nanti ketika menuliskan pendahuluan, kita bakal bias. Kita nggak akan objektif, kita akan berusaha sedemikian rupa sehingga pendahuluannya itu sesuai dengan hasil kita. Seperti itu kan jadi tidak objektif. Maka dari itu kita harus menyelesaikan diskusi dulu. Kalau kita tulis pendahuluan duluan, nanti hasilnya beda, jadi panik lagi. Tapi kalau misalnya kenyataannya ketika kita melakukan penelitian, apalagi mahasiswa, kan ada masanya kita lagi nggak bisa masuk ke lab, tapi kita punya waktu luang. Kita belum punya data, terus ngapain? Nah, kalau kayak gitu sih ya nggak apa-apa, tulis introduction duluan. Jangan juga kata Bu Rona introduction terakhir, terus ya udah diam aja gitu selama beberapa minggu, nulis nggak gitu juga. Jadi tulis introduction, tapi artinya kita harus siap untuk merubah introduction nanti setelah hasil kita keluar kayak gitu. Jadi untuk mengisi waktu, menulis introduction duluan itu baik. Setelah itu semua baru kita tulis kesimpulan. Jadi setelah diskusi kita tulis kesimpulan dulu. Habis itu pendahuluan, barulah abstrak. Jadi abstrak itu terakhir setelah pendahuluan, karena di abstrak kita nulisnya itu berurut dari pendahuluan, metode, hasil diskusi, dan kesimpulan kayak gitu. Jadi abstrak setelah semuanya. Barulah judul. Jadi di awal kadang kita nulis ya judulnya seadanya aja tulisnya. Nggak usah saklek. Nanti setelah semua beres baru nanti oh ternyata dengan alur cerita seperti ini judul yang baik. Itu yang demikian. Baru terakhir ucapan terima kasih. Dan daftar pustaka. Nah ini contoh alur cerita. Jadi tadi sama outline dulu. Saya tentukan gambar mana yang menjadi gambar 1 untuk di hasil. Misalnya ini contohnya saya sudah menentukan gambar 1, 2, 3 seperti ini. Lalu kemudian diskusinya mungkin karena masih belum tahu kan, masih belum bisa mikir banyak, jadi mungkin diskusinya nanti bakal ngebahas antara ini sama ini deh gitu. Ditulis di outline. Lalu bikin deh gambarnya. Ketika membuat gambar kita harus mempertimbangkan, ingat lagi tujuan kita apa. Kita harus kuat hati terhadap tujuan kita. Jadi saya pengen membandingkan H2HCl lalu silicon compounds di atas 2 jenis substrat. Lalu kemudian saya harus memastikan jangan sampai ada ilustrasi dengan informasi ganda di 2 tempat perjauhan. Jadi ini maksudnya, kalau saya buat gambar 1 membandingkan kedua ini, jangan sampai gambar 1 ini bisa dibahas lagi di paragraf jauh dari si pembahasan gambar 1. Gitu. Jadi setelah kita ngebahas gambar 2, gambar 3, balik kita mau ngebahas gambar 1 lagi. Itu jangan. Kalau mengingatkan pembaca itu boleh. Jadi misalnya setelah membahas gambar 3, hasil ini sesuai dengan hasil di gambar 1. Itu nggak apa-apa. Tapi kalau sampai membahas data gambar 1 setelah membahas data gambar-gambar 2, 3, dan 4, itu harus dihindari.
Kemudian perhatikan juga ukuran label dan legenda yang sesuai, jadi harus terbaca. Ini penting. Kadang kita pengen grafiknya kelihatan jelas, akhirnya legendanya sangat kecil atau label aksisnya itu sangat kecil sehingga nggak kelihatan itu angkanya berapa. Itu jangan, itu harus dipertimbangkan. Gunakan simbol-simbol yang mudah dibedakan. Jadi kalau kita membandingkan data A dan B, misalnya saya membandingkan substrat silika, saya buat simbolnya yang beda banget antara silikon dan silika. Ini contohnya. Saya susun gambar satu, ternyata data saya banyak. Jadi ketika melakukan penelitian, saya penasaran. Jadi kan kadang nanti adik juga kalau sama dosen, "Bu, hasilnya kayak gini." Yaudah deh, coba kalau kayak gini. Akhirnya kan datanya jadi banyak dan beragam. Gitu. Kadang itu terjadi, mau nggak mau karena keterbatasan bahan, atau memang ternyata hasilnya tidak sesuai dengan harapan. Seperti saya di sini, ternyata saya nyoba argon, saya juga nyoba H2. Akhirnya ada banyak data yang didapat. Saya dapat banyak data untuk kandidat jadi gambar satu. Gimana cara milahnya? Kan nggak mungkin satu gambar ada 10 ABCD sampai J gitu, itu sangat-sangat tidak disarankan. Apalagi ternyata datanya akhirnya tumpang tindih, atau ketika saya balikan ke tujuan saya, wah ternyata data ini nggak perlu. Data ini juga nggak semua perlu, ini juga misalnya nggak semua perlu. Tujuan saya di awal cuma ngebandingin H2HCl di antara dua substrat. Artinya saya fokus aja pilih mau argon atau mau H2, salah satu aja, karena keduanya nggak penting gitu. Maksudnya perbandingan keduanya itu bukan tujuan awal saya. Jadi saya relakan data yang 2 ini dihapus. Jadi akhirnya saya pilih cuma 4 gambar dari 10 tadi. Gambar yang paling merepresentasikan tujuan saya. Terus kalau di sini saya pakai kontras warna antara merah dan hitam, dan simbolnya dibuat jelas, terus tebal, terus angka-angkanya juga besar, legendanya juga besar, jadi dari jauh pembaca itu bisa langsung tahu, oh ini di suhu sekian, oh ini substrat silikon, ini silika gitu. Lalu dari sini saya tuliskan pesan-pesan umumnya, baru dibuat teks. Jadi dari satu gambar ini berhasil dapat teks. Mohon maaf, sepertinya Ibu Rona di-mute. Halo, untuk Ibu Rona sepertinya masih di-mute. Saya unmute udah lama. Tidak, Bu. Dari gambar yang sebelumnya. Oh, suaranya nggak terdengar. Ya, Bu. Gung juga mute. Sudah, Bu. Maaf, nggak terdengar. Tes. Tunggu sebentar ya. Iya, Bu. Suara Ibu sudah terdengar sekarang, Bu. Bisa dilanjutkan, Bu. Halo, tes. Iya, Bu. Suara Ibu terdengar, Bu. Oh, sekarang suara Gung udah terdengar. Saya jauh tadi nggak ke mute-nya. Maaf ya. Ibu, suara Ibu sudah terdengar kembali, Bu. Bisa dilanjutkan kembali, Bu. Oke. Ya. Misalnya saya punya 2 data lainnya. Ini yang satu, saya mau membandingkan antara apa ini? Saya jadi lupa mau bilang apa. Saya mau membandingkan 2 data aja. Ketika dibuat pola, ada 2 jenis pola. Satu seperti ini, satu seperti ini. Kalau melihat data seperti ini, kira-kira yang enak bahas grafik yang mana, kiri atau kanan?
misalnya. Jelas grafik ini lebih enak dibahas kan ya, karena trennya jelas naik terus atau turun terus. Sementara ini naik turun seperti itu, walaupun kecenderungan umumnya turun, tapi kecenderungan naik turun. Ya, dari sini data ini saya eliminasi. Ya udahlah, walaupun udah dikerjain, udah dihitung, relakan seperti itu. Jadi saya pakai satu data, kemudian dari satu gambar tadi saya berhasil dapat 2 paragraf, bahasan 2 paragraf. Gitu. Jadi ini kenapa gambar dan tabel itu penting. Jadi kita menulis diskusi itu semua mengacu ke gambar tersebut gitu. Kita bicara yang gambar atau tabelnya itu nggak usah banyak-banyak. Gitu. Karena ingat sekali lagi, tujuan artikel ilmiah itu adalah menyampaikan hasil kita dan harus informatif. Nah, jadi itu kira-kira secara umum tahapan penulisan. Berikutnya adalah revisi dan peer review. Ini saya satukan. Revisi pertama self-kritik. Jadi kita merevisi sendiri, revisi konten. Setelah kita menulis kalimat, kita harus cek lagi apakah datanya benar sudah cukup untuk membahas topik yang kita pilih. Kemudian apakah setiap paragraf kita sudah memiliki kalimat topik, artinya tidak ada paragraf yang tidak berarti, gitu. Semua punya tujuan dan punya kesimpulan kecil setiap paragraf. Lalu cek apakah ada paragraf yang berulang. Kalau ada yang berulang, maka kita hapus, kita perbaiki lagi transisinya dan jembatan logisnya, seperti itu. Kemudian editing si kalimatnya. Editing kalimatnya itu cek kesalahan penulisan. Ini sangat penting karena itu etos kita sebagai penulis. Untuk ngeceknya kita baca dengan lantang. Kalimat kita beneran masuk akal atau enggak. Ketika kita baca dengan lantang kita, oh ini bener. Udah, kita nggak usah edit lagi. Setelah itu, berikutnya adalah grup kritik. Nah ini yang bisa pertama kita minta teman dulu baca. Teman kita berhasil memahami dalam 1-2 kalimat atau enggak. Kalau misalnya enggak, maka kita tinjau ulang kalimat kita. Lalu kemudian minta teman cek kesalahan ketik dan penulisan juga. Karena kadang kita sudah sangat muak melakukan editing, kita ngelihatnya bener aja semua. Ada typo pun kita nggak ngeh itu typo. Tapi ketika teman kita yang belum baca ngelihat, oh ini typo, jadi ketahuan. Itu penting. Ya, sudah, ini pustaka yang saya pakai. Ini web ini sangat baik. Adik-adik bisa cek. Ini berbagai jenis cara penulisan, dari cara menulis email sampai cara menulis rekomendasi dan sebagainya ada di sini. Jadi silakan dibaca web ini. Terima kasih. Saya kembalikan ke Gung. Baik, terima kasih banyak Ibu Rona atas penyampaian materinya yang tentunya sangat bermanfaat. Sebentar, suara Gung nggak kedengeran. Sebentar. Halo, suara saya tidak terdengar. Halo? 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 Oh, udah. Ya. Sekarang sudah terdengar, Bu? Sudah, Gung, sudah. Oh iya, maaf, Bu. Jadi itu tadi penyampaian materi dari Ibu Rona yang tentunya menambah wawasan kita tentang bagaimana kita mulai penulisan. Dan penulisan ini tentunya sangat penting sekali untuk kita sebagai mahasiswa kimia, misalkan dalam menyampaikan laporan penelitian ke atasan dan sebagainya seperti itu. Kemudian saya mengingatkan kembali kepada teman-teman yang mempunyai pertanyaan untuk menyampaikan pertanyaannya sesuai dengan format, yaitu nama, underscore dengan NIM, underscore dengan pertanyaannya. Kemudian sebelum saya membacakan pertanyaan dari peserta, sudah ada 2 pertanyaan sepertinya dari Dara dan Mutmaina. Saya juga mempunyai pertanyaan Ibu tentang penulisan ini. Dan nampaknya pertanyaan saya ini mirip dengan pertanyaan yang ingin disampaikan oleh Dara seperti itu. Jadi kan di masa pandemi ini, kita tidak bisa melakukan penelitian di laboratorium seperti itu. Jadi bagaimana kita selevel mahasiswa ini untuk melakukan review paper ataupun paper based literatur, di mana biasanya kalau misalkan saya lihat di paper-paper ilmiah itu
paper based literatur itu biasanya bahkan literaturnya itu sampai ratusan literatur seperti itu Bu. Maksudnya siapkah kita untuk melakukan sebagai mahasiswa melakukan paper review dan bagaimana untuk menulis penelitian ataupun karya tulis ilmiah yang menarik dengan hanya menggunakan literatur review seperti itu. Ya. Ini langsung saya jawab aja dulu ya, Gung ya. Ya. Iya, boleh Bu. Nah, terima kasih. Ya, jadi karena pandemik ini kita terbatas, kemungkinan besar kita harus melakukan banyak di literatur reviewnya karena tidak bisa melakukan penelitian. Kalau di paper-paper, ya review itu bisa sampai ratusan, dan itu mungkin dilakukan selama kita punya dedikasi. Seperti itu. Kalau adik-adik punya keinginan yang sangat kuat, sebelum tidur baca satu abstrak itu bisa. Jadi, halo tes, ya. Jadi pertama cara bacanya itu abstraknya aja dulu. Terus sebenarnya yang sampai 100 itu kan benar-benar apa namanya? Review paper yang sangat-sangat mendalam dan biasanya itu mengcover topik dari berbagai sudut. Nah, kita sebagai mahasiswa bisa membatasi kita untuk melihat dari satu atau dua sudut pandang saja. Jadi misalnya paper review yang sampai ratusan itu, kalau tadi ngebahas selective epitaxy growth, dibahas semua jenis prekursor seperti itu. Nah, satu jenis prekursor aja bisa ada puluhan belasan paper yang kredibel untuk dipakai disitasi. Lalu kemudian selain dari jenis prekursor, jenis substrat, lalu kemudian jenis alat yang digunakan, misalnya kalau komputasi berbagai jenis tools-nya, software-nya gitu, bahasanya. Nah, kita di level mahasiswa menurut skripsi mereview dari satu atau dua sudut pandang saja itu sudah baik seperti itu. Dan ratusan itu mungkin untuk mahasiswa adalah abstraknya. Tapi papernya sendiri untuk sampai ratusan itu sepertinya nggak perlu pusing juga gitu kan ya. Saya aja masih susah. Jadi tipsnya mungkin dimulai dari sekarang setiap mau tidur baca 1-2 abstrak. Tandain abstrak mana yang menarik, abstrak mana yang nggak menarik. Lalu nanti setelah baca banyak abstrak, baru dikumpulkan abstrak-abstrak yang menarik itu, baru mulai dicek kesimpulan dan gambar-gambarnya. Baru nanti di screening ulang lagi semakin sedikit, lalu dibaca lagi. Nah, kalau pusing memilih paper yang harus dibaca yang apa, maka kita sendiri bisa mulai dari review paper. Jadi kita pilih review paper yang banyaknya, lalu review paper itu pasti punya banyak ratusan paper yang mereka baca kan. Kita pilih salah satu topik, kita cek, oh bagian kalimat yang pernyataan ini dia pakai review dari paper ini, kita ikuti, kita telusuri si paper tersebut, kita cari papernya, dan kita baca si papernya tersebut, atau minimal kita save dulu. Kayak gitu, jadi kalau bingung mulai dari mana, mulai dari review paper bisa. Dari review paper kita telusuri referensi yang mereka pakai. Kayak gitu. Lalu nanti dari referensi yang mereka pakai, kita baca, ternyata informasinya masih kurang, kita cek lagi ke paper yang lain. Nah, untuk agar tidak hilang fokus atau hilang jejak ketika baca, sesudah memilih paper yang akan dibaca keseluruhannya, kita langsung ketik si data yang pentingnya. Data atau informasi penting dari paper tersebut langsung kita kumpulkan dalam tabel, itu yang paling enak di Excel saja ditulis. Jadi nanti kita bisa meninjau ulangnya atau melihat tren keseluruhannya itu lebih gampang setelah berupa tabel-tabel. Lalu pilihan lainnya lagi, kita bisa mengkombinasikan dengan komputasi, gitu. Jadi
adik-adik dapat banyak data. Datanya itu bisa disimulasikan ulang menggunakan software-software yang sederhana, nggak harus software yang sophisticated. Nanti ceritanya itu bisa dibuat sederhananya saya mengkonfirmasi paper-paper ini dan ternyata datanya benar, trennya seperti ini. Trennya sesuai, lalu nanti bisa membuat saran. Jadi berarti kemungkinan kalau saya pakai jenis materi yang seperti ini, saya bisa mendapatkan data yang seperti ini. Coba dihitung menggunakan material yang belum pernah dihitung. Seperti itu. Walaupun datanya cuma satu, misalnya yang dicoba disimulasikan, asal reviewnya yang sebelumnya itu apa, data dan pembahasan terutama pengumpulan data dan pembahasan si paper-paper yang dibaca itu bagus, membandingkan satu data terhadap pengumpulan data satu itu pun sudah baik gitu. Jadi itu cara lainnya. Kita hitung ulang pakai software sederhana, komputasi kan adik-adik udah pada belajar kan ya, yang banyak yang open source. Kalau ternyata topiknya itu belum pernah disimulasikan, ya adik-adik bisa coba nanti hasilnya dibandingkan dengan data-data eksperimennya. Jadi dari berbagai paper yang sudah dibaca, semua data-data eksperimennya ditabelkan, lalu adik-adik coba komputasikan, dibandingkan, hasilnya nggak akan sama. Tapi jadi yang dicek kecenderungannya sama atau enggak. Kalau kecenderungannya ada beberapa data saja sudah mirip, itu langsung bisa dibahas. Gitu. Jadi ingat, jangan mengharapkan data yang sama, tapi kecenderungan yang sama yang dicari. Itu trennya. Mungkin itu salah satu caranya. Sebelumnya apakah suara saya terdengar, Bu? Terdengar. Oh iya, baiklah. Jadi tadi kalau misalkan kita ingin melakukan penelitian berdasarkan paper review, jadi itu kurang lebih luas ya Bu, karena kita mereview beberapa penelitian terdahulu dan kita juga bisa memulainya itu dengan membaca paper review terdahulu, seperti itu ya Bu ya. Iya. Semoga apa yang disampaikan Ibu Rona tadi dapat menjawab pertanyaan dari Dara. Kemudian saya sudah ada juga pertanyaan kedua dari Mutmaina seperti itu. Jadi pertanyaan dari Mutmaina, bagaimanakah cara memilih pembimbing yang tepat untuk karya tulis yang kita buat? Mungkin ini maksudnya pembimbing mulai dari dosen di Universitas Pertamina seperti itu ya. Mungkin Ibu Rona bisa menanggapi. Memilih pembimbing yang tepat, pertama yang paling enak pasti topik. Kalau kita sudah menentukan topik, kita kan di web ada data nih, dan dosen yang topiknya mungkin bersinggungan dengan topik yang kita ingin selidiki. Nah, itu bisa diminta kenapa pilih yang topiknya bersinggungan, agar dosennya bisa enak ketika melakukan revisi, sehingga nanti memberi masukan juga lebih enak. Kalau minta dosen yang topiknya itu sangat berjauhan dari yang mau kita selidiki, dosennya juga akan perlu belajar lagi ketika membaca, pusing. Terus nanti ketika ngasih masukan juga akan terbatas jadinya. Jadi agar sama-sama enak, kita harus menurut saya mengedepankan topik yang sesuai dengan dosen mana yang topiknya sesuai atau mendekati dengan topik yang ingin kita usung. Seperti itu. Kemudian tanya dengan baik dosennya bersedia atau enggak, waktunya luang atau enggak, seperti itu. Kalau satu dosen sudah menyatakan tidak bisa, barulah cari dosen yang lain yang paling mendekati. Kalau memang topiknya enggak ada dosen yang sama sekali gitu di UP ini, enggak ada dosen yang topiknya bersinggungan dengan topik yang ingin kita usung, ya berarti cari dosen yang minimal bidang keahliannya ada di rumpun yang sama dengan topik yang ingin kita usung. Seperti itu. Jadi biar sama-sama enak kayak gitu. Baik Bu, jadi sebelum kita mencari dosen pembimbing seperti itu, jadi kita harus sudah menentukan terlebih dahulu ya Bu, topik yang akan kita bahas apa agar nantinya minimal dosen ini pembimbingnya.
topik umumnya. Jadi bisa jadi nanti setelah diskusi sama dosennya dapat topik yang lebih spesifik kayak gitu. Misalnya kalau saya mau kerja di energi, tapi energinya kan energi ada macam-macam, ada energi bumi, panas bumi atau apa. Nah itu minimal udah kebayang. Jangan minta mau ngerjain energi panas bumi, minta ke dosen polimer gitu kan, gitu pusing nanti. Keduanya pusing. Akhirnya nggak ketemu, nggak maksimal hasilnya kayak gitu. Baik, jadi minimal sudah harus ada ide lah ya minimal Bu untuk nanti dikonsultasikan lagi dengan dosen yang bersangkutan. Jadi semoga itu menjawab pertanyaan dari Mutmaina tadi. Kemudian Bu, selanjutnya ada pertanyaan berikutnya dari Aksan. Pertanyaan itu, dalam membuat suatu karya dibutuhkan orisinalitas suatu karya. Terkadang parafrase juga masih memiliki indikasi plagiarisme. Jadi pertanyaannya, bagaimana suatu karya dapat dikategorikan termasuk dalam orisinalitas karya pribadi tanpa ada indikasi penyalahgunaan hak cipta seperti itu, Bu? Mungkin bisa ditanggapi, Bu. Iya, terima kasih. Orisinal, yaitu sekarang definisi orisinalnya semakin luas, jadi tidak benar-benar ide itu kategorikan orisinal, enggak. Kalau misalnya kita esai, kita kan membahas dan mereview satu topik, orisinalnya itu ada di pendapat kitanya. Jadi setelah kita semua menyusun data, melihat kecenderungan topik ini sebenarnya bagaimana, kita mengambil kesimpulan. Nah, kesimpulan kita itu yang harus original. Jadi kita membuat pendapat terhadap topik tertentu itu. Mengenai parafrase, ya parafrase juga bisa menjadi indikasi plagiarisme. Nah, salah satu caranya untuk menulis agar tidak terjebak sama parafrase yang masih plagiat, kan ada banyak jenisnya plagiarisme, itu kita tuliskan yang sudah kita parafrase, lalu kita tinggal dulu si kalimat tersebut, kita bahas yang lain, kita pelajari yang lain, lalu kemudian si kalimat parafrase tadi kita hapus, kita tinggalkan lagi, kita baca-baca yang lain, lalu kita coba tulis ulang kalimat parafrase yang sudah kita hapus. Pasti beda, ada bedanya. Nah, yang udah ada bedanya itu yang kemungkinan besar sudah semakin hilang unsur plagiarismenya. Jadi caranya memang seperti itu, kita membaca, kita tuliskan dulu, kita parafrase, lalu kita hapus, kita tinggalkan si tema itu biar kita lupa sebenarnya kata per katanya apa. Kita sudah paham. Nah, berikutnya kita tulis ulang dengan kalimat kita sendiri sambil mencoba mengingat-ingat, oh kemarin itu sebenarnya maksudnya apa. Kita yang sudah jadi itu yang sudah semakin jauh dari plagiarisme biasanya. Gitu. Lalu terakhir bisa kita cek ulang, ini beneran nggak? Kalau ternyata sangat menempel di kepala kita kalimat dari si sumber, bisa jadi ternyata sudah kita lupakan pun kita menuliskan kalimat yang sama, itu bisa jadi. Kita cek ulang, pasti kelihatan, oh ternyata benar beda, itu udah aman. Seenggaknya usahanya sudah benar, berusaha tidak plagiat. Gitu. Jadi tulis, hapus, tulis ulang. Jangan diintip-intip lagi yang si sumbernya atau yang di parafrase sebelumnya. Gitu sih. Semoga menjawab Hasan yang tadi. Baik. Jadi seperti itu ya. Walaupun kalimatnya sudah berbeda jauh, tetap harus disitasi si sumber tersebut. Gung, suaranya nggak kedengeran tadi. Ya, halo, sekarang sudah terdengar, Bu. Halo? Halo? Belum terdengar? Nggak terdengar. Halo, cek. Sebentar. Cek. Sudah terdengar, Bu? Udah. Oh iya, sudah. Maaf, Bu. Mungkin saya mempunyai masalah koneksi dan audio. Jadi itu pentingnya melakukan proofreading dan juga tetap menampilkan citasi dari paper yang kita gunakan ya, Bu ya? Iya. Walau sudah berbeda jauh kalimatnya. Iya. Kayak gitu. Karena itu masih mengandung ide yang sama seperti paper sebelumnya mungkin ya, Bu. Maksudnya ide kalimatnya seperti itu. Jadi maksud original di sini bukan berarti benar harus dari kita sendiri, enggak. Dengan mensitasi pun
dan kita menyampaikan pendapat, membuat kesimpulan yang baik, itu sudah bisa kita sebut original zaman sekarang ini, gitu. Kira-kira. Baik, Bu. Jadi ini ada pertanyaan terakhir mungkin ya dari Richard. Kemudian pertanyaannya itu adalah, seandainya suasana pandemi telah usai, kemudian percobaan perlu dilakukan secara langsung di laboratorium, namun setelah data diperoleh ternyata berbeda dengan yang ada di literatur, sehingga apakah yang perlu saya lakukan? Apakah mengganti metode percobaan atau ada hal lain yang diperlukan dalam membuat paper? Seperti itu pertanyaan. Mungkin bisa ditanggapi, Bu. Iya. Kalau misalnya berbeda, pertama diskusikan sama pembimbing. Nah, ini hal yang penting untuk mengetahui kenapa hasil kita adalah ketika kita melakukan percobaan, kita harus menuliskan semua yang ada. Data pengamatan, suhu, tekanan, bahkan ketika misalnya, larutannya sempat saya tinggal 10 menit, itu pun harus ditulis. Kalau kita punya data-data ketika melakukan penelitian tersebut, dan data-data tersebut nanti disampaikan ke pembimbing untuk diskusi, nanti kita yang besar bisa mendapatkan kenapa data kita berbeda dari literatur. Karena kemungkinan besar pasti berbeda itu sering. Karena paper juga tidak menjabarkan semua kondisi eksperimen mereka secara itu sudah hal yang wajar dan umum. Jadi kalau kita 100% atau 90-80% sama dengan paper itu sudah termasuk sulit kayak gitu. Tapi kalau kita bisa menuliskan pengamatan dan apa-apa yang terjadi, kita kemungkinan bisa membahas dengan si pembimbing, misalnya, kemarin saya tinggal selama 30 menit ditinggal makan. Sampel A ditinggal makan 30 menit, tapi sampel B enggak. Nah, itu sudah terjadi perbedaan kondisi. Ada perbedaan 30 menit, nanti bisa dibahas. 30 menit ini mungkin penyebabnya. Lalu untuk meyakinkan apa benar 30 menit ini penyebab bedanya, kita cek sekali lagi eksperimen dengan kondisi yang sama persis dengan si yang 30 menit ini. Si B yang tadi cuma nggak ditinggal, dilakukan lagi, ditinggal 30 menit sama dengan si B. Kalau hasilnya ternyata sesuai sama si A yang di 30 menit ditinggal ini, berarti itu penyebabnya. Lama waktu 30 menit itu bisa reaksinya berkepanjangan, atau terjadi aglomerasi, atau lainnya, teroksidasi, dan sebagainya. Kayak gitu. Kalau hasilnya ternyata lebih baik atau trennya masih sesuai, maka mungkin nggak perlu dilakukan penelitian ulang. Tapi kalau ternyata hasilnya sangat berbeda jauh dan tidak ketemu penyebabnya apa, nggak berhasil menjelaskan kenapa hasilnya beda dan salah, maka harus diulangi percobaannya dan menggunakan pendekatan yang lain. Seperti itu. Kalau ternyata nggak bisa, nggak sempat melakukan lagi, pokoknya harus bisa menjelaskan data yang aneh tadi. Ini juga yang harus diingat sama mahasiswa. Kadang data yang mahasiswa anggap jelek atau aneh itu bisa menjadi informasi yang sangat penting untuk pembahasan keseluruhan diskusinya. Jadi harus diingat, data jelek atau data aneh itu jangan dibuang dan jangan disembunyikan selama kondisi-kondisi eksperimennya ketulis, ada datanya. Kalau ternyata adanya nggak sengaja kesenggol masuk sekian miligram terus nggak dilaporkan, ya itu berarti kesalahan di mahasiswa itu mah, kayak gitu. Kesalahan pengerjaan. Pokoknya semua harus ditulisin. Ya, mudah-mudahan menjawab. Jawab nggak ya? Baik, Bu. Jadi kalau misalkan data kita tidak sesuai dengan literatur terdahulu, kita harus mampu menjelaskan sebabnya bagaimana data kita bisa berbeda, sehingga nanti itu tetap bisa dipublikasikan mungkin seperti itu, dan memberikan informasi baru tentang misalkan ternyata kita beda di
tekanan dan sebagainya. Seperti itu mungkin ya Bu ya? Iya benar. Iya, benar sekali. Baik, jadi karena waktunya juga sudah habis, jadi itu tadi telah berlangsung sesi diskusi yang sangat menarik mengenai penulisan karya tulis ilmiah. Kemudian bagi peserta yang mungkin masih mempunyai pertanyaan, mungkin bisa menghubungi Ibu Rona di luar workshop ini. Mungkin bisa juga menghubungi Ibu Rona untuk misalkan membuat proposal PKM, karena hari ini sedang sedang musimnya untuk membuat dan menyusun proposal PKM seperti itu ya. Dan iya benar. Ya, besok kalau tidak salah itu adalah penutupan untuk proposal. Jadi teman-teman masih punya waktu 1 hari untuk konsultasi ke Ibu Rona seperti itu. Kemudian berdasarkan hasil pemaparan materi dan sesi diskusi pada pagi hari ini, dapat saya simpulkan bahwa penulisan karya tulis ilmiah ini sangat penting, umumnya bagi kita sebagai mahasiswa kimia, misalkan untuk melaporkan hasil penelitian dan juga untuk menulis skripsi tentunya pada saat kita di tugas akhir nanti. Kemudian kita juga harus punya passion dan juga kita harus peduli terhadap karya tulis yang kita tulis, karena kalau misalkan kita saja tidak peduli, bagaimana dengan orang yang akan membaca karya tulis kita seperti itu. Kemudian penting juga untuk menuliskan karya tulis kita agar mudah dipahami oleh pembaca. Dan salah satu yang paling penting itu adalah topiknya. Jadi kita harus menyesuaikan topik sebelum kita memulai penulisan ke arah selanjutnya. Kemudian kita harus juga mengetahui audiens agar tepat sasaran, nanti agar audiens dan karya tulis kita itu sesuai seperti itu. Dan yang paling penting, terakhir, last but not least itu adalah jangan ragu untuk menulis. Karena kalau misalkan kita punya ide, kemudian kita tidak menuliskannya, itu bagaimana kita bisa membuat suatu karya tulis gitu. Jadi buat teman-teman semuanya, kalau misalkan punya ide, tulis saja idenya, entah itu jelek atau tidak, nanti itu bisa dikonsultasikan lebih lanjut dengan pembimbing, misalkan seperti itu. Baik, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan pada sesi diskusi dan materi workshop pagi hari ini. Saya kembalikan waktunya kepada pembawa acara dan saya mohon maaf apabila ada kesalahan selama saya memandu jalannya materi hari ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih juga kepada Guru.